Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Salawat serta salam juga untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Abah ucapkan untuk semua sobat-sobat yang telah menonton dan memberi tanggapan atas video terdahulu, yaitu tentang Pancasila dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah bahwa video tersebut sampai saat Abah membuat video yang sekarang ini, video kemarin itu sudah ditonton oleh sekitar 1.600 orang, dan kemudian juga telah ada tanggapan atau komen sekitar 350-an tanggapan. Dari tanggapan-tanggapan tersebut ada banyak pertanyaan yang kiranya penting untuk Abah jawab supaya pemahaman kita tentang Pancasila dan bagaimana masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat lebih dipahami. Dari 1.600-an orang yang nonton itu, kalau Abah lihat dari YouTube kreator itu ada sekitar dari sekian banyak penontonnya itu, ternyata video tersebut ditonton oleh remaja dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun, dan penonton yang terbanyak adalah wanita. Abah bersyukur bahwa ternyata apa yang Abah sampaikan itu mendapat tanggapan dan juga pertanyaan yang berarti minat generasi muda untuk memahami lebih jauh tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara kita dalam kaitannya dengan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dilihat dari jumlah tanggapan dan jumlah komen itu menandakan bahwa remaja kita ternyata tidak yang seperti kita duga semula, bahwa mereka itu tidak peduli atau bersikap pasif bermasa bodoh terhadap kondisi negara. Ternyata tidak demikian. Banyak dari mereka yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting yang dalam kesempatan ini akan aku coba untuk memberikan jawaban-jawaban. Pertanyaan pertama diajukan oleh Sahwa Fauzana dari kelas 2E Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Cahaya Yusuf, Tangerang, yang punya pertanyaannya adalah: Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Apakah Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai suatu ideologi negara? Lalu pertanyaan kedua dari Sahwa, bagaimana jika di masa depan ternyata Pancasila tidak lagi menjadi ideologi bagi negara Indonesia?
suatu ideologi itu mampu bertahan untuk jangka waktu yang panjang, bertahan dari gempuran perubahan zaman, itu biasanya adalah tergantung pada kemampuan ideologi tersebut untuk bisa mengatasi tantangan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ideologi tersebut, ya. Dan biasanya yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang cukup panjang adalah jika ideologi tersebut merupakan suatu ideologi yang terbuka. Karena kita tahu zaman itu senantiasa mengalami perubahan, ya, sehingga kalau suatu ideologi itu merupakan suatu ideologi yang tertutup, pastinya kemungkinan adanya perubahan zaman tidak bisa diadaptasi atau ideologi tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Hal mana misalnya terjadi pada ideologi komunis, ya, di mana ideologi tersebut saat ini ternyata boleh dikatakan sudah bangkrut. Ideologi tersebut di banyak negara-negara yang semula menganutnya satu persatu meninggalkan ideologi tersebut. Misalnya di negara-negara yang semula menganut ideologi komunisme, terjadinya penyatuan kembali Jerman Barat, Jerman Timur, penyatuan kembali Vietnam Utara, Vietnam Selatan, kemudian juga negara Uni Soviet sebagai negara raksasa yang menganut paham komunisme kemudian bubar, terpecah menjadi berbagai negara yang berdiri sendiri-sendiri. Demikian juga dengan Yugoslavia yang kemudian pecah menjadi negara-negara yang masing-masing merdeka. Kemudian kita lihat juga bahwa negara-negara yang semula di dalam Perang Dunia Pertama maupun Kedua itu menganut ideologi fasis, yaitu ideologi yang menganggap bahwa suatu bangsa tertentu memiliki keunggulan dibandingkan dengan bangsa lain, memiliki keutamaan, dan kemudian ternyata ideologi tersebut tidak mampu bertahan karena ternyata terbukti bahwa akibat kemajuan teknologi, kemajuan zaman, maka setiap bangsa berlomba-lomba untuk memperlihatkan keunggulan mereka masing-masing, sehingga bangsa-bangsa yang semula mengklaim bahwa mereka adalah yang terunggul, mereka adalah yang terbaik, dan bahwa bangsa lain itu tidak bermutu, pada akhirnya tidak mampu untuk membuktikan klaim tersebut, ya. Bangsa Jerman sebagai bangsa Arya, ya, yang semula menganggap bahwa bangsa Jerman atau bangsa Arya itu adalah bangsa yang unggul, pada akhirnya justru kalah di bawah tentara sekutu. Begitu juga dengan bangsa Jepang yang menganut fasisme juga, yang menganggap bangsa Jepang itu adalah bangsa yang lebih utama, yang kemudian mereka dengan semboyan Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, ya, dan sebagainya, sehingga pada akhirnya bangsa Jepang juga takluk di bawah pendudukan sekutu di dalam Perang Dunia Kedua, ya. Jadi banyak bangsa-bangsa yang menganut ideologi tertutup yang ternyata tidak mampu membuktikan klaimnya, tidak mampu membuktikan keunggulan ideologinya, pada akhirnya kemudian mengalami keruntuhan. Oleh karena itulah, maka kita lihat di sini, kita uji di sini, apakah Pancasila merupakan suatu ideologi yang terbuka, yang mampu untuk menjawab tantangan zaman, atau Pancasila merupakan suatu ideologi yang tertutup yang pada akhirnya terpaksa
pada gilirannya juga akan mengalami kebuntuan, akan mengalami keruntuhan karena tidak mampu menjawab apa yang terjadi dalam perubahan teknologi, apa yang terjadi dalam perubahan ekonomi, apa yang terjadi dalam perubahan sosial budaya dan sebagainya. Ya, ada beberapa syarat atau beberapa ciri yang bisa kita jadikan sebagai indikator apakah Pancasila itu merupakan suatu ideologi yang tergolong terbuka atau bukan. Yang pertama adalah suatu ideologi itu tentunya harus mempunyai suatu pandangan hidup, ya, mempunyai suatu alat, ya, harus mampu menjadi alat untuk menggerakkan, menjadi motivator, ya, dan kemudian juga ideologi tersebut harus mempunyai suatu gambaran tentang tujuan yang akan dicapai secara jelas di masa depan, ya. Dan kemudian juga bahwa ideologi yang mampu bertahan itu adalah jika dia memang berakar dari kehidupan masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa, tidak merasa asing, tidak merasa aneh untuk menjalankannya, oleh karena memang berakar dari kehidupan apa yang terjadi di dalam masyarakat mereka sendiri. Pancasila kita ketahui, ya, merupakan suatu ideologi yang memiliki akar kesejarahan dari kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini kemudian merdeka dari penjajahan bangsa asing. Kita tahu bahwa sejak dulu dilihat dari sila-silanya, yang pertama jelas bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berketuhanan, meyakini bahwa faktor dari Tuhan itu sangat dominan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, kita tahu bahwa sejak zaman dulu, sejak zaman pra-Islam datang ke Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sudah memiliki keyakinan-keyakinan, misalnya seperti datangnya agama Buddha, kemudian datangnya agama Hindu, kemudian datangnya agama Islam, kemudian juga diikuti dengan adanya agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Dan bahkan sampai saat ini ada yang kita sebut sebagai aliran-aliran kepercayaan, penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya semuanya, baik agama maupun keyakinan tersebut, menggambarkan bahwa memang bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keyakinan bahwa ada faktor yang sangat dominan dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi dan memberi arah, memberi pedoman kepada kehidupan manusia, dan itulah yang kita kenal sebagai faktor ketuhanan. Kemudian juga dari unsur yang lain, bangsa Indonesia sudah memberikan suatu pelajaran di dalam sejarahnya bahwa bangsa kita adalah suatu bangsa yang memang memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Oleh karena itulah bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang memiliki budaya yang tinggi, bangsa yang welcome terhadap datangnya bangsa-bangsa lain, dan kita tidak pernah tercatat sebagai bangsa yang suka menjajah atau memerangi bangsa-bangsa lain. Kita bahkan menerima bangsa asing datang ke Indonesia dengan baik, dan pada akhirnya justru keramahan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa asing, dan kemudian bangsa kita malah menjadi bangsa yang dikuasai oleh mereka karena begitu tingginya budi pekerti dari bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Dilihat dari persatuan juga demikian, kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sekalipun itu boleh dikatakan sangat minim catatan-catatan tentang perang antar suku, perang antar suku bangsa, perang antar agama, perang antar ras dan sebagainya. Jadi kita memang memiliki suatu ciri bahwa sejak dulu kita menginginkan suatu persatuan. Kita welcome terhadap datangnya orang asing, dan juga kita senantiasa dengan tangan terbuka bisa bersatu dengan suku-suku bangsa lain yang di Indonesia ini notabene merupakan bangsa yang sangat majemuk dilihat dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan yang keempat, yaitu
permusyawaratan, ya, musyawarah di dalam mengambil keputusan. Kita tahu bahwa jejak sejarah dari nilai-nilai tersebut sampai sekarang masih sangat kental kita temukan. Misalnya saja di dalam kehidupan modern sekarang ini, ya, di kampung-kampung, di perumahan-perumahan itu masih kita kenal adanya yang namanya gotong royong. Ya, suatu asas yang saya kira tidak ada di bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa lain yang dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya umum, lalu kemudian mereka rela untuk bekerja bahu-membahu bersama-sama. Dan kemudian bahkan bukan hanya tenaga yang keluar, pikiran yang keluar, tetapi juga seringkali dari sisi materi. Ya, itu yang kita kenal misalnya dengan gugur gunung, sambat sinambat, dan sebagainya, gotong royong di dalam rangka membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, seperti jembatan, seperti tempat ibadah dan sebagainya. Dan juga dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, kita melihatnya sampai saat ini masih hidup dan masih berkembang di berbagai komunitas-komunitas di Indonesia. Kita lihat bahwa yang seperti ini tidak ada di bangsa-bangsa lain, dan bahkan seringkali untuk kerjaan apapun juga itu orang seringkali menghitung-hitung, keluar tenaga harus juga mendapatkan uang, keluar tenaga berarti harus mendapatkan bayaran. Sementara bangsa kita dengan adanya kebiasaan gotong royong, jangankan kita hanya keluar tenaga, keluar pikiran, bahkan kita kemudian juga melihat bahwa banyak yang rela mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan untuk memberi konsumsi kepada mereka yang bekerja. Ya, berarti di dalam memutuskan suatu perkara kita juga terbiasa untuk melakukannya secara musyawarah, tidak secara individual, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, ya. Jadi dari sejarah itulah kemudian kita mau kristalisasikannya sebagai nilai yang keempat dari Pancasila, itu permusyawaratan, musyawarah di dalam mengambil keputusan. Kemudian juga sila yang kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial itu merupakan suatu pandangan bahwa masyarakat yang baik, masyarakat yang akan bertahan dari gempuran perubahan zaman adalah masyarakat yang senantiasa memperhatikan kepentingan bersama, memperhatikan bahwa tidak boleh ada orang-orang yang pada satu sisi mengalami suatu kejayaan, mengalami kekayaan yang luar biasa, sementara pada sisi lain ada masyarakat, ada golongan masyarakat yang menderita karena serba kekurangan. Oleh karena itulah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila itu memiliki akar sejarah yang sangat panjang, ya. Jadi dia merupakan suatu nilai yang sejak dahulu sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga ketika dia pada tahun 1945 dikristalisasi menjadi nilai-nilai yang ada di dalam 5 sila Pancasila, bangsa Indonesia tidak akan mengalami goncangan, bangsa Indonesia tidak akan mengalami keanehan, bangsa Indonesia tidak akan mengalami suatu keterasingan antara apa yang ada di dalam nilai Pancasila sebagai suatu ideologi negara dengan sejarah kehidupan dan watak atau ciri-ciri atau karakter dari bangsa kita, karena itu memang sudah menjadi karakter dari bangsa kita sendiri. Oke, kemudian juga berarti untuk masa depan, karena dia berangkat dari suatu kondisi yang memiliki nilai kesejarahan sejak zaman dulu, berarti untuk masa yang panjang, untuk masa depan, kita juga menginginkan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup bahkan ketika bangsa Indonesia sudah mengalami kejayaan sebagai negara modern. Jadi pada masa lalu, pada masa kini, dan bahkan pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia tidak ingin keluar dari nilai-nilai tersebut. Berarti dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa apa yang ada di dalam Pancasila itu akan tetap hidup dan akan tetap bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, dengan perubahan zaman, dengan perubahan keadaan, karena memang dia merupakan suatu nilai yang hidup sejak dahulu sampai sekarang dan bahkan akan datang,
bersama-sama watak dari bangsa Indonesia, sehingga dia memiliki suatu nilai kesejarahan yang cukup panjang, dan itulah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dengan Pancasilanya merupakan suatu ideologi yang terbuka dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, saya simpulkan dulu pertanyaan pertama. Jadi dari kenyataan-kenyataan, dari realitas tersebut, jelas bahwa Pancasila memang memenuhi syarat sebagai suatu ideologi karena dia memiliki landasan, menjadi motivator dan menjadi tujuan, dan serta tidak ada pertentangan batin dalam pelaksanaannya dengan bangsa Indonesia, karena memang sudah berakar jauh dari sejarah bangsa Indonesia sebelum mengalami kemerdekaan. Oke, pertanyaan yang kedua dari Putri Aulia Muslimah, ya. Banyak dari bagian NKRI, baik itu pemerintah ataupun masyarakat, tidak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini juga menjadi dinamika sekaligus tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Maka seperti apakah upaya yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia agar seluruh bagian NKRI bisa menjadikan Pancasila yang merupakan identitas nasional Indonesia? Baik, kembali kepada masalah identitas. Identitas kita ketahui menjadi suatu ciri, menjadi suatu karakter, menjadi suatu hal yang memberi penanda, yang memberikan pembeda antara seseorang atau sesuatu entitas dengan entitas yang lain, ya. Misalnya seorang yang berbudaya Indonesia itu akan memiliki ciri-ciri yang akan berbeda dengan bangsa lain, ya. Oleh karena itu maka budaya Indonesia menjadi identitas dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan Pancasila? Pancasila sebagai suatu ideologi yang lahir dari masyarakat Indonesia sendiri, tentunya akan sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain, ya. Karena kita tidak mengambil nilai yang ada di dalam Pancasila itu mencontek bangsa lain ataupun mengambil dari pandangan orang lain, tapi kita mengangkatnya dari nilai sejarah bangsa kita sendiri. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi nilai-nilai dalam Pancasila adalah cirinya bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia memang merupakan suatu bangsa yang memang berketuhanan, suatu bangsa yang junjung tinggi nilai kemanusiaan, suatu bangsa yang senantiasa memperlihatkan persatuan, suatu bangsa yang mengutamakan musyawarah, dan suatu bangsa yang senantiasa mengupayakan terjadinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Andai kata ada satu atau beberapa kelompok dari keseluruhan kelompok yang ada di Indonesia ini justru tidak merasa bangga, tidak merasa memiliki nilai-nilai tersebut, dan bahkan ingin menjadikan ciri-ciri dari luar sebagai ciri dari dia sendiri, artinya kelompok ini tentunya sudah tidak lagi konsisten dengan apa yang menjadi wataknya sendiri, dan kemudian hanya mengcopy paste dari nilai orang luar yang kemudian diakuinya sebagai menjadi cirinya yang baru. Kita tahu bahwa ketika seseorang itu keluar dari ciri-ciri pribadinya dan dia berusaha untuk mengimitasi ciri-ciri dari orang lain, padahal itu tidak merupakan suatu hal yang keluar dari dirinya sendiri, tentunya hal yang seperti itu belum tentu akan menjadi suatu hal yang cocok, ya, menjadi bagian dari jiwanya, ya.
dan sangat mungkin bahwa di dalam pelaksanaannya ciri-ciri tersebut tidak bisa dia laksanakan secara murni dan konsekuen, oleh karena memang bukan itu yang menjadi watak aslinya. Ya, seseorang yang meniru orang lain mungkin pada satu kesempatan dia bisa saja berperilaku, berkata, kemudian bergaya seperti orang lain, tapi karena itu bukan ciri pribadinya, ciri khasnya sendiri, maka pada waktu-waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dia akan memperlihatkan akan keluar dari ciri-cirinya yang asli, ya. Dia akan keluar dengan ciri-cirinya yang asli, sehingga pada saat itu dia akan terlihat tidak konsisten dengan apa yang menjadi ciri yang dia tiru dari orang lain. Oleh karena itulah, maka ketika ada bagian dari bangsa kita yang mencoba untuk mengcopy paste identitas dari bangsa lain dan kemudian mencoba memaksakannya kepada bangsa Indonesia, itu tidak akan bisa bertahan lama karena tidak cocok, tidak sesuai. Ya, misalnya saya ambil contoh yang paling gampang saja, komunisme itu jelas bukan pemikiran bangsa Indonesia yang berketuhanan, karena komunisme itu adalah satu paham yang menihilkan peranan Tuhan. Nah, di dalam sejarah bangsa Indonesia ternyata meskipun partai yang beraliran komunisme itu berusaha dengan segala cara, dengan segala kekerasan untuk merebut kekuasaan Indonesia, ternyata mengalami kegagalan. Dan bahkan boleh dikatakan bahwa ideologi komunisme itu sendiri tidak diterima oleh mayoritas bangsa Indonesia, dan pada akhirnya mereka kemudian mengalami kehancuran sendiri. Nah, demikian juga dengan yang lain. Bangsa kita jelas memang bangsa yang berketuhanan. Dengan masuknya Islam, kita juga mengakui bahwa dan bahkan diperkaya oleh nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, sehingga tidak ada pertentangan antara nilai yang dibawa oleh Islam dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi kemudian ada sekelompok yang tidak saja berusaha untuk memunculkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, tetapi kemudian juga mereka membawa identitas budaya yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang majemuk, dan seolah-olah memaksakan bahwa hanya mereka sendirilah yang ada di Indonesia. Bangsa atau kemajemukan, pluralisme itu kemudian tidak ditolerir, seolah-olah tidak diterima, dan mereka menganggap bahwa hanya mereka lah yang paling benar, bahwa mereka lah yang kemudian patut menjadikan pedoman, penggerak dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Padahal realitasnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat majemuk dari segala segi. Nah, kita juga melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan sejarahnya Darul Islam maupun negara Islam Indonesia maupun bentuk-bentuk yang lain, ya, itu sejak kemerdekaan sampai detik ini, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, itu ternyata juga tidak pernah mengambil peran yang utama di Indonesia. Artinya partai-partai yang beraliran Islam itu boleh dikatakan ternyata tidak pernah menjadi pemenang dalam tiap kali pemilu yang diselenggarakan. Ya, bahkan kita melihat bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas Indonesia yang kemudian diakomodir oleh partai-partai yang beraliran Islam ternyata juga tidak memiliki keseragaman, ya, tidak memiliki satu pandangan yang sama. Ada banyak partai Islam di Indonesia dan kemudian masing-masing memiliki program-programnya sendiri, meskipun sama-sama mengklaim sebagai partai Islam, tapi antara mereka sendiri seringkali tidak mau bersatu. Mereka terpecah menjadi banyak golongan, mereka terpecah menjadi aliran-aliran, dan bahkan yang terakhir ketika mereka mencoba untuk menyuarakan suatu paham tentang kekhilafahan, ya, suatu bentuk negara yang mereka anggap menjadi lebih ideal untuk bangsa Indonesia, yaitu khilafah menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melihat bahwa itu hanya dianut oleh segelintir orang saja, dan kemudian bahkan tidak bisa diterima oleh pemerintah, sehingga kemudian aliran tersebut dinyatakan sebagai aliran yang terlarang.
organisasinya kemudian dibubarkan, dan kemudian juga kita melihat bahwa gerakan yang seperti itu boleh dikatakan tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Artinya kita mungkin bisa saja menjadikan suatu identitas dari orang lain menjadi identitas kita. Tapi karena bukan berasal dari jiwa kita sendiri, maka akan ada suatu pertentangan dalam diri kita sendiri bahwa itu memang bukan kita. Ya, apa yang ada di dalam Pancasila itu sudah merupakan suatu nilai yang boleh dikatakan sudah final, dikatakan suatu nilai yang memang sudah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan harus kita pertahankan. Karena apa? Karena dia merupakan suatu ciri yang menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau kita kemudian mencoba untuk menggantinya dengan identitas lain, yang terjadi adalah pertentangan di dalam diri kita sendiri, sehingga kita akan mengalami suatu kondisi yang mungkin malah tidak menyenangkan dan bahkan merugikan diri kita sendiri.